Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual warna silver terbaru tahun 2021. Nah, ini merupakan Suzuki R3 yang tipe paling standar. Kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki R3. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Ima Yunita. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, langsung saja, inilah mobil Suzuki R3 tipe GA manual warna silver yang akan kita review. Pertama, kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,735 meter. Kemudian untuk tingginya 1,69 meter. Dan untuk panjang, mobil Suzuki R3 ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Nah, sekarang kita mulai dari bagian depan. Untuk tampilan depan kurang lebih sama seperti mobil Suzuki R3 lainnya. Di bagian tengah ada logo Suzuki berwarna chrome. Kemudian untuk grillnya di sini juga hampir sama dengan mobil Suzuki R3 lain. Hanya saja kalau yang tipe GA ini full berwarna hitam. Untuk lampu utamanya juga sama. Di sini lampu utama sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Kemudian kalau untuk lampunya ini menggunakan lampu jenis bolam, dan untuk lampu sen menggunakan lampu jenis bolam juga. Yang membedakan untuk yang tipe GA ini belum dilengkapi dengan fog lamp, jadi ditutup cover berwarna hitam. Dan untuk list bawahnya juga berwarna hitam. Tapi kalau untuk front underguardnya tetap sewarna body berwarna silver. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Suzuki R3 tipe GA manual warna silver. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian paling atas. Di sini untuk antenanya terletak di bagian tengah depan menggunakan antena model South Pole. Lalu untuk bagian jendela, list bagian atasnya sewarna body, kemudian pilar B-nya juga sewarna body berwarna silver. Untuk list bagian bawahnya di sini berwarna hitam. Nah, untuk handle pintu juga sama, di sini menggunakan model tarik sewarna body, dilengkapi dengan slot kunci manual di bagian ujung. Untuk spionnya, di sini yang membedakan dengan tipe lain, cover yang tipe GA ini menggunakan cover berwarna hitam piano black. Lanjut ke bagian samping, di sini terdapat emblem dual VT. Kemudian untuk lampu sennya dipindah ke bagian samping sini. Lalu untuk velg, karena tipe GA ini merupakan tipe paling standar, jadi di sini untuk velgnya menggunakan velg jenis kaleng berwarna silver. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Dunlop, dan untuk ukurannya berukuran 185/65 R15 dengan kode 88H. Kemudian untuk bagian depan sudah dilengkapi rem cakram. Untuk ban belakang di sini remnya menggunakan rem jenis standar. Oh iya, untuk ukuran velgnya menggunakan velg berukuran 15 inci. Jadi secara ukuran kurang lebih sama seperti R3 tipe lainnya, hanya saja menggunakan model velg standar. Lanjut, untuk tangki BBM terletak di sebelah kiri. Untuk tangkinya menggunakan kapasitas 45 liter dengan jenis bahan bakarnya bensin. Dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini di tengah terdapat logo Suzuki berwarna chrome. Kemudian untuk tailgate-nya sama seperti tipe lain sewarna body. Lalu ada wiper di bagian tengah. Untuk bagian atas terdapat head mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem, dan untuk kaca belakangnya di sini polos. Kalau untuk yang tipe Sport dan GX sudah dilengkapi dengan rear defogger. Lanjut ke bagian lampu. Untuk desain lampunya juga sama, tidak ada perbedaan dengan tipe lainnya. Untuk lampu yang digunakan juga sama, ini untuk lampu rem, kemudian ini untuk lampu sennya bolam, lampu mundurnya juga bolam. Ini untuk fitur keselamatan, karena ini merupakan tipe standar, jadi untuk belakangnya wajar belum dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk sebelah bawah di sini dilengkapi dengan slot kunci manual. Lalu untuk bagian vektor sebelah kanan ada emblem R3 serta emblem GA. Di ujung terdapat reflektor model horizontal. Lalu kalau tipe GA ini belum dilengkapi dengan sensor parkir. Dan untuk ban serep terletak di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya juga menggunakan velg kaleng. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Suzuki R3 yang tipe GA ini. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Tapi sebelumnya di sini ada kode produksi. Untuk kode produksinya bisa kita lihat, ini warnanya silver metallic. Untuk sisi pengemudi, handle pintunya model tarik dilengkapi dengan slot kunci manual. Untuk covernya sudah sewarna body. Kemudian kita mulai dari tampilan door trim seperti biasa. Untuk yang tipe GA ini, door trimnya didominasi oleh warna beige atau warna krem. Kemudian ada aksen warna hitam di bagian tengah. Lalu untuk handle pintu bagian dalamnya di sini juga berwarna krem.
Ada laci penyimpanan kecil di bagian tengah, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Lalu di sini ini kosong, kemudian ada window lock, pengunci jendela, dilengkapi dengan central lock, pengunci pintu. Lalu untuk power window juga sudah auto switch driver. Di bawah terdapat satu buah cup bottle holder, lalu di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Untuk bagian dashboard di sini tengah berwarna hitam, ada kisi AC. Di sini hitamnya agak serat kayu. Kemudian bagian tengahnya warna krem, di sini polos. Untuk bagian bawah dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan. Lalu di sini ada tuas pembuka kap mesin serta pedalnya berjumlah 3 buah. Untuk tipe GI ini kuncinya masih menggunakan kunci standar, jadi belum ada remote-nya. Itu sebabnya untuk pintu belakang tadi dilengkapi dengan slot kunci manual. Jadi kalau mau buka pintu belakang bisa menggunakan anak kunci. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter ada indikator tachometer atau RPM, kemudian ada MID dan juga speedometer. Untuk setirnya di sini juga berwarna krem, ada logo Suzuki di bagian tengah. Kemudian untuk sisi pengemudi juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Untuk tipe gaya ini karena merupakan tipe standar, jadi untuk posisi setirnya modelnya polos. Untuk sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper dan sebelah kanan ada tuas pengaturan lampu. Serta meskipun ini merupakan tipe paling standar, tetapi sudah dilengkapi dengan fitur tilt steering atau pengaturan setir, jadi bisa diatur naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Lanjut ke bagian tengah. Nah, di sini untuk bagian tengahnya untuk yang tipe gaya ini tidak ada head unit, jadi hanya ada slot laci penyimpanan tambahan. Kemudian untuk bagian bawah di sini terdapat tombol untuk hazard. Di sampingnya ada lampu indikator. Lalu untuk tipe GI ini juga sudah dilengkapi dengan AC. Ini untuk pengaturan arah hembusan. Lalu untuk bagian tengah di sini untuk pengaturan kecepatan fan atau pengaturan kecepatan kipas ada 4 mode, dan ini untuk pengaturan suhu AC. Untuk bagian bawah ini tuas untuk air sirkulator. Jadi untuk air sirkulatornya manual. Lalu di ujung terdapat satu buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Kalau yang sampingnya ini polos. Kemudian ada laci penyimpanan tambahan, 2 buah cup bottle holder, serta untuk transmisi menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Untuk handremnya di sini menggunakan handrem model mekanikal, lalu di belakang ada laci penyimpanan kecil. Dari bagian tengah lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu untuk bagian dashboardnya di sini berwarna semi hitam atau grey, dan untuk bagian bawah juga dilengkapi dengan glove box plus penutup. Ini biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis. Lanjut ke samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas terdapat assist grip model retract, dan untuk sun visor sisi penumpang depan di sini polos. Untuk lampu bagian kabin di sini menggunakan lampu jenis standar. Kemudian untuk spion tengahnya juga menggunakan model standar. Serta untuk sun visor sisi pengemudi di sini juga polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris pertama. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Oh iya, sebentar, ternyata pintunya terkunci, kita unlock dulu. Nah, untuk lokasi central locknya ada di bagian sini. Kalau menurut saya meskipun ini tipe styling standar, tetapi untuk fiturnya bisa dibilang sudah cukup lengkap. Karena minusnya menurut saya hanya di fog lamp, head unit, dan juga remote. Serta satu lagi di spion elektrik, kalau yang lainnya cukup lengkap. Nah, di sini tampilannya kurang lebih sama seperti pintu utama. Bagian bawah satu buah cup bottle holder dan juga speaker utama. Oh iya, tambahan kalau yang tipe GA belum dilengkapi dengan AC double blower. Bagian samping sudah assist grip model retract, kemudian ada lampu kabin. Mungkin itu yang membuat kenapa harga tipe GA ini sangat terjangkau, karena belum ada AC double blowernya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Untuk posisi lututnya masih sangat memadai. Salah satu ciri khas dari mobil Suzuki R3, untuk jarak posisi duduknya ini sangat panjang. Jadi untuk posisi duduknya bisa kita atur sesuai keinginan. Kalau untuk posisi normalnya seperti ini. Nah, untuk lebarnya juga demikian. Jadi untuk lebarnya kalau dimuati 3 orang dewasa masih sangat nyaman. Dilengkapi dengan 2 buah headrest. Kemudian yang tipe GA ini bagian tengahnya polos. Kalau tipe di atasnya biasanya sudah ada armrest. Kemudian untuk belakang sini juga belum ada seatbelt pocket. Karena ini merupakan tipe paling basic, jadi ada beberapa fitur yang belum ada. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita menuju ke baris ketiga. Untuk aksesnya seperti biasa, dorong ke depan. Di sini pelipatan aksesnya model sliding. Nah, untuk baris ketiga ini memiliki kapasitas 2 penumpang. Kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Oh iya, sebagai tambahan karena ini merupakan unit 2021, jadi di bawah sini sudah dilengkapi dengan apar. Nah, sekarang kita tegakkan posisi sandaran.
Bisa kita lihat di sini untuk posisi lutut saya masih sangat memadai. Untuk ukuran pria dewasa masih sangat nyaman, demikian juga untuk lebarnya kalau dimuat oleh dua orang dewasa juga masih muat. Lalu di sini ada satu buah cup bottle holder, di atasnya terdapat assist grip. Kalau yang baris ketiga modelnya model fix, lalu ada dua buah headrest. Kalau untuk bahan jok yang digunakan menggunakan bahan jenis fabrik. Untuk sebelah kanan juga sama, ada assist grip model fix, kemudian ada satu buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan untuk melihat ke bagian bagasi. Untuk mobil Suzuki R3 tipe GA ini biasanya lebih sering dijadikan sebagai mobil operasional untuk perusahaan. Nah, ini harganya paling terjangkau serta untuk fiturnya bisa dibilang cukup komplit. Komplit di sini dalam artian entry level atau versi basic. Nah, sekarang kita menuju ke bagasi. Kalau untuk akses bagasinya seperti biasa, di sini ada knopnya. Nah, untuk bagian bagasinya bisa kita lihat sangat longgar sekali. Hanya saja untuk yang tipe GA ini sepertinya belum dilengkapi dengan separator. Tapi ini justru membuat daya tampungnya terlihat sangat longgar sekali. Ini bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Dengan tidak adanya separator, ini untuk bagasinya terlihat sangat tinggi. Lalu sebelah kanan di sini dilengkapi dengan toolkit. Untuk dongkraknya semuanya lengkap, tertata dengan sangat rapi di bagian ujung. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual warna silver terbaru tahun 2021 ini. Dari bagian bagasi, sekarang kita kembali menuju ke bagian depan untuk melihat mesinnya. Seperti biasa, untuk mengakses menuju ke bagian mesin, kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk lokasinya ada di bagian bawah dashboard sini. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Suzuki R3 tipe GA manual ini sama seperti yang digunakan pada mobil Suzuki R3 tipe lainnya. Secara basic tidak ada perbedaan karena perbedaannya lebih ke masalah fitur. Untuk material yang digunakan juga sama-sama berkualitas. Di sini kapnya cukup berat. Nah, untuk bagian bawah sangat rapi, sudah dicat warna bodi. Hanya saja memang tipe GA ini belum dilengkapi dengan peredam. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Mesin ini menggunakan kode K15B, dilengkapi dengan teknologi DOHC dan juga VVT. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga mencapai di angka 104,7 PS pada RPM 6000 dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 138 Nm pada RPM 4400. Untuk sistem pengeremannya juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual warna silver terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki R3. Untuk pertanyaan seputar info promo dan juga stok, silakan bisa menghubungi Mbak Ima. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki R3 semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.